Hai, jumpa lagi di Best Movie Channel. Kali ini ada film yang super keren, datang dari negeri Bollywood. Saking luar biasanya, film ini mendapatkan 8 penghargaan sekaligus. Berjudul Rajasi, rilis 2019. Mengisahkan tentang wanita mantan perwira militer yang mempunyai misi khusus untuk memperbaiki bobroknya pendidikan di sekolah negeri. Stay tune dan ikuti keseruannya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Gita Rani. Dia minta diantarkan ke sebuah sekolah negeri untuk mendaftarkan 2 anak yang dibawanya. Namun sopir bajai malah menceritakan tentang kebobrokan sekolah itu. Mulai dengan murid-murid yang tidak diurus seperti kawanan kambing dan berkelahi karena urusan kasta. Keadaan bangunan yang rusak juga kumuh sebab dijadikan tempat pembuangan sampah. Tidak kalah gilanya, di kantin sekolah ini juga menjual rokok yang bisa dibeli bebas oleh murid-murid yang masih bawah umur. Cara guru mengajar juga sangat asal-asalan. Suasana kelas riuh dan kacau. Tetapi ada satu guru terlihat mengajar dengan tulus, yaitu bu guru sejarah yang sudah mendekati masa pensiunnya. Kemudian kita masuk ke ruang TU untuk mendaftar. Tetapi petugas admin malah memandangnya dengan sepele dan lebih memilih fokus bermain game di HP-nya. Petugas dengan ketus menyuruh kita untuk menunggu hingga wakil kepala sekolah datang. Akhirnya pria berkepala pelontos pun datang. Dialah sang wakil kepala sekolah. Beralasan bahwa kegiatan belajar telah lewat 1 bulan, dia menyodorkan nominal 10 kali lipat untuk dibayar dari yang seharusnya ditetapkan untuk sekolah negeri. Setelah berdebat dengan wakil pesek ini, kita yang begitu murka kemudian membunyikan lonceng, hingga semua murid dan guru berkumpul di lapangan. Dengan menunjukkan SK pengangkatannya, kita mengumumkan bahwa dia adalah kepala sekolah yang baru. Aturan sekolah kini telah berubah, seperti waktu masuk yang harus minimal jam 9 tepat, wajib berbaju seragam, dan guru yang bekerja di luar prosedur serta tidak layak akan diskors, bahkan bisa dilaporkan ke polisi. Kantin yang menjual rokok pun tidak luput dari ketegasan Bu Gita Rani. Dengan pecahan botol, kita mengancam pemilik kantin agar tidak lagi menjual rokok di area sekolah. Kita mendapati seorang murid yang tengah merokok dan langsung menegurnya. Tapi murid laki-laki itu marah, bahkan berani mengatakan bahwa kita tidak tahu siapa ayahnya. Dengan tegas kita menyuruh ayah murid itu untuk besok datang ke sekolah. Di sisi lain, tindakan kita yang ingin membuat perubahan positif di sekolah negeri terdengar oleh Ramalingga, pemilik MSC School, sekolah swasta bonafit yang berada di satu wilayah dengan sekolah negeri yang super bobrok itu. Ramalingga mengutus orang suruhan untuk menyelidiki sejauh mana perkembangan sekolah yang dipimpin oleh kita. Akhirnya orang tua siswa yang dimarahi karena kedapatan merokok datang ke sekolah. Dengan sombong dia mengatakan bahwa dia adalah anggota DPRD di wilayah itu. Tapi kita tidak takut. Bahkan dia mengatakan bahwa anak pejabat itu tidak punya prestasi apapun, kecuali hanya sebagai anak orang kaya. Beralih ke Gita yang menelpon dinas PU untuk menanyakan proyek mangkrak pembangunan sekolah. Karena diancam akan didemo oleh seluruh sekolah, akhirnya dinas PU pun bergerak. Bangunan diperbaiki hingga menjadi bersih dan layak untuk menjadi tempat belajar. Setelah itu Gita juga mengevaluasi kinerja guru bahasa Inggris yang ternyata tidak mampu berbahasa Inggris. Dengan cara mengajar seperti ini, murid-murid di sekolah tetap tidak akan menguasainya, meski telah belajar selama 12 tahun.
Guru dari mata pelajaran lain juga mendapatkan kritik yang sama, sehingga kita memberikan waktu selama sebulan agar mereka memperbaiki kemampuan dalam mengajar. Untuk guru yang tidak ada progres, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Wakepsek akhirnya mendapatkan sanksi pemecatan karena pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap guru wanita dan siswi. Ini merupakan keputusan langsung dari CEO sekolah. Kali ini kita mengumpulkan para guru dan mempertanyakan tentang banyaknya murid yang berhenti sekolah. Para guru berkilah bahwa murid yang berhenti memang tidak layak karena kurang pandai. Kita pun marah dan malah mengancam akan melakukan evaluasi kelayakan guru. Akhirnya para murid yang berhenti pun dipanggil lagi untuk bersekolah. Tiba-tiba sudah ada reklame promosi sekolah milik Ramalingga di lahan kosong depan sekolah negeri. Tetapi tidak lama kemudian Satpol PP membongkar dan menurunkannya, karena reklame tersebut dianggap tidak memiliki izin. Mengetahui hal itu, Ramalingga memarahi orang suruhannya. Tidak berhenti sampai di situ, Ramalingga bahkan mendatangi rumah kita. Tentu saja ayah kita mengusirnya dan menyuruhnya agar tidak mencampuri urusan orang lain. Berganti scene di mana kepala dinas atau kolektor melakukan inspeksi ke sekolah negeri. Hal ini dilakukan karena banyaknya keluhan tentang sekolah itu. Kepala dinas pendidikan pun menemui kita, lalu memeriksa kondisi sekolah dengan seksama. Sudah banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Karena tidak menemui kesalahan apapun, kepala dinas pun pamit dan mengingatkan kita agar berhati-hati, karena banyak yang tidak menyukainya. Kali ini mantan Wakepsek dan wali murid sekaligus pejabat yang membenci kita pun merencanakan untuk mencelakainya. Mereka menyewa beberapa preman. Dengan tampang sangarnya mereka masuk ke ruangan dan akan mengeroyok kita. Tetapi mereka benar-benar salah pilih lawan tanding. Preman itu pun malah dibuat babak belur dan lari ketakutan meninggalkan sekolah. Kekacauan selanjutnya diciptakan oleh Ramalingga yang bekerja sama dengan guru pengkhianat yang tidak menyukai kita. Mereka merancang kerusuhan antar kasta. Para murid yang berbeda kasta saling baku hantam di lapangan. Mengetahui hal itu, kita langsung berusaha melerai dan memarahi guru yang mengetahui tetapi membiarkannya. Mereka baru berhenti berkelahi setelah kita menyemprotkan air, sekaligus membakar gelang penanda kasta. Keesokan harinya, beberapa warga serta perwakilan partai politik datang untuk berdemo. Mereka menginginkan kita lengser dari jabatannya. Kita pun menyetujui permintaan dengan mengajukan pertanyaan pada guru provokator tentang mereka yang tidak memprotes kecilnya anggaran pendidikan, sehingga tidak bisa mensejahterakan guru dan tidak dapat memadai untuk kemajuan para murid. Kita juga menanyakan tentang pencapaian apa yang telah diberikan oleh wakil rakyat itu. Karena tidak mau kredibilitasnya terganggu, mereka pun pergi. Dan para guru yang tertampar dengan pertanyaan kita akhirnya mengizinkannya masuk kembali ke sekolah. Beralih scene saat para siswa latihan PBB bersama anggota militer. Guru laki-laki pembenci kita heran karena anggota militer itu memberi salam hormat pada kita yang baru datang. Karena penasaran, mereka menyuruh salah satu murid yang pandai berbahasa Hindi untuk bertanya tentang siapa kita sebenarnya. Anggota militer itu menjelaskan bahwa kita dulunya adalah perwira angkatan darat berpangkat letnan kolonel. Mengetahui hal itu, sang guru kepo itu sangat terkejut. Selanjutnya kita memanggil guru provokator. Dia memberi tanggung jawab agar memimpin kontingen olimpiade antar sekolah. Dalam perlombaan itu, siswa dari sekolah negeri sempat dicurangi oleh panitia. Setelah melakukan protes, mereka dinyatakan memenangkan pertandingan.
Guru matematika juga bertugas mendampingi siswa di lomba sastra. Tidak disangka siswa itu menang, dan kemudian memeluk gurunya dengan haru, sehingga Pak Guru juga merasa terketuk hatinya. Mereka pun berhasil menjadi juara umum. Saat pesta perayaan, ibu dari siswa yang sempat bersih tegang dengan kita mengucapkan terima kasih karena anaknya bisa menjadi orang yang berprestasi, bukan hanya sekedar jadi berandalan. Di sisi lain, perwakilan dari MSC School juga mengirimkan karangan bunga serta berusaha menyogok kita dengan sekepok uang agar mau bergabung dengan mereka. Tapi kita menolak dengan tegas dan mengusir perwakilan itu. Kegagalan orang suruhan Ramalingga dalam merayu Gita agar bergabung dengan MSC membuatnya naik pitam. Ditambah dengan ucapan Wakepsek yang mengira karangan bunga dari Ramalingga adalah sebuah bom, akhirnya berbuah tamparan di pipi untuk Wakepsek. Kemudian Wakepsek menyarankan ide jitu, yaitu melaporkan kita atas tuduhan menyalahi wewenang karena telah meloloskan murid dari kelas 9 naik ke kelas 10. Kemudian Ramalingga setuju dengan usul tersebut, namun tetap mengusir Wakepsek. Beralih ke Gita. Saat pagi hari Gita ingin membangunkan ayahnya, tetapi sang ayah tidak bergeming. Kemudian dia memanggil seorang dokter, namun kenyataan pahit harus diterimanya. Sang ayah telah meninggal dunia. Gita pun berusaha tegar dan mengurusi pemakaman ayahnya. Para guru berinisiatif melayat di siang hari, tetapi ternyata Gita tetap masuk ke sekolah meski sedang berduka. Bahkan para guru itu mengira Gita berhati batu karena tetap bekerja di saat ayahnya meninggal. Ternyata Gita pun menangis saat melihat lagi pesan WhatsApp dari ayah yang selalu menyemangatinya. Bu Susila, guru sejarah, berusaha menghiburnya dan mengatakan bahwa Gita berhak untuk bersedih. Ujian akhir nasional digelar, tapi murid yang diloloskan Gita mendapatkan hambatan karena belum juga mendapat kertas ujian. Kemudian Gita menelpon pejabat sekaligus wali murid agar membantu berbicara dengan menteri yang berwenang. Karena merasa berhutang budi, Pak pejabat ini membantu Gita, meski harus menurunkan egonya, karena sudah 7 tahun berseteru dengan menteri tersebut. நம்ம பசங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுல ஒரு பிரச்சனை. 7 வருஷங்கள் அவன்கிட்ட பேச போறேன். Beralih scene di mana Gita datang di hari libur sekolah. Dia bertemu dengan Bu Susila yang sedang duduk sendiri. Ternyata ini adalah hari pensiunnya. Dari obrolan mereka terungkap alasan Gita mau mengakhiri karir militer dan memilih menjadi kepala sekolah di tempat yang terpencil. Ternyata dulu kekasihnya sempat akan mengabdi di sekolah ini. Mereka pun sering membahas tentang cara mengelola sekolah, tetapi sayangnya harus tewas karena kecelakaan. Kekasih kita adalah putra dari Bu Susila itu sendiri. நான் பண்ண சமயத்துல எங்களை பத்தி பேச Di tengah obrolan mereka, polisi datang menangkap Gita dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang. Dengan kooperatif, Gita pun ikut ke kantor polisi. Berita penangkapan Gita sudah masuk ke siaran televisi. Para guru berinisiatif untuk mendatangi pengacara. Bahkan pihak kolektor pun tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, para murid, guru, dan orang tua berdemo di depan kantor polisi menuntut agar kepala sekolah mereka dibebaskan. Tepat pukul 10 pagi, kelulusan murid diumumkan. Hasilnya dari 82 murid yang dibantu kepala sekolah, sebanyak 79 orang diantaranya berhasil lulus ujian. Dengan pencapaian itu, akhirnya pengadilan mencabut laporannya dan membebaskan Gita. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton film yang sangat berkualitas dan inspiratif ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.
Tepat pukul 10 pagi, kelulusan murid diumumkan. Hasilnya dari 82 murid yang dibantu kepala sekolah, sebanyak 79 orang diantaranya berhasil lulus ujian. Dengan pencapaian itu, akhirnya pengadilan mencabut laporannya dan membebaskan Gita. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton film yang sangat berkualitas dan inspiratif ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.